sampaikan terhadap persetujuan anggaran, maka saya sampaikan kepada saudara Saiful ada dana 600 juta, 200 juta untuk DP penghijauan pembuatan taman-taman di kantor partai, khususnya di DPP PD Perjuangan. Karena mengapa ada program itu? 10 Januari 2020 ulang tahun partai itu berkaitan dengan hari menanam pohon sedunia, sehingga pada awal Desember DPP sudah mengeluarkan program untuk penghijauan secara serentak di seluruh Indonesia. Ini maksud dari percakapan itu, dan tidak ada kaitannya dengan dana-dana yang tadi dijelaskan di dalam WA antara Dodi dan Saiful. Nah, pada saat saudara terdakwa melakukan mengirim WA ya di pukul 19.27 ya sampai dengan 19.28 nih percakapannya. Jadi selisih 1 jam nih dengan pembicaraan yang tadi ya. Apakah memang pada waktu itu sedang ada pembahasan tentang penghijauan gitu? Penghijauan sudah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya kan? Sebelumnya sudah dilakukan penghijauan, tapi persetujuan anggaran itu baru belakangan. Maka ketika ada persetujuan anggaran dan dananya 600 juta itu ada di bendahara, maka saya sampaikan kepada saudara Saiful. Jadi Saiful paham nih, saudara terdakwa memahami WA-nya saudara terdakwa itu. Saya tidak tahu Saiful paham. Mengatakan dia, siap. Ya, dia mengatakan siap karena dia minta sebelumnya. Mas, saya ada vendor yang bisa mengerjakan ya, sehingga sepengetahuan saya dia paham ini. Ya, jadi kan tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Di job siap. Iya, betul. Berarti kan dia paham maksud dari WA saudara terdakwa kan? Iya. Dia siap itu bisa paham, dia juga bisa tidak, karena habis ini nggak ada percakapan. Saya hanya menyampaikan kepada dia, yang kamu minta untuk program penghijauan pembuatan taman vertikal, dananya sudah disetujui. Ini ada 600, yang 200 bisa dipakai DP. Itu pesan saya. Baik, saudara terdakwa. Nah, kemudian apakah kemudian ya di tanggal 17 Desember 2019, itu kan tadi di tanggal 16, di tanggal 17 Desember itu Saiful Bahri menyerahkan uang kepada Agustiani Tio ya untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan. Kemudian mereka ada melakukan pertemuan di Pejaten Village. Nah, pertanyaan saya kepada saudara terdakwa adalah apakah Saiful Bahri atau Doni Tri Istiqomah ada melaporkan kepada saudara terdakwa bahwasanya mereka sudah menyerahkan uang kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio sebesar 19.000 SGD, ada nggak dilaporkan? Tidak ada. Sejak awal saya tidak tahu adanya dana-dana itu. Ya, baik. Nah, kemudian saudara terdakwa ya, ada pembicaraan ya, antara Agustiani Tio dengan Saiful ya, yang mengatakan bahwa MHK saudara terdakwa itu meminta agar proses pengurusan Harun Masiku itu bisa dipercepat dalam waktu 10 hari. Benar nggak saudara pernah ada mengatakan itu kepada Saiful, Doni atau kepada Wahyu Setiawan? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan dalam perbincangan keterangan Saiful sendiri, mereka setiap hari bertemu membahas itu. Ya. Jadi nggak ada target dari saya. Ya, Tio itu menyampaikan katanya Wahyu Setiawan itu diminta oleh saudara supaya pengurusan Harun Masiku itu bisa dipercepat dalam waktu 10 hari gitu. Pernah nggak saudara mengatakan itu kepada Wahyu Setiawan? Tidak pernah. Kalau pernah pasti ada di WA saya ke Saiful, karena komunikasi saya adalah dengan Saiful. Itu komunikasi Tio dengan Saiful saya konfirmasi kepada saudara terdakwa. Iya, tidak ada. Tadi malam aku sempat ngobrol sama WY. Aku pertegas lagi kalau MHK minta waktu penyelesaiannya secepat mungkin, kalau bisa 10 hari. Pernah nggak ada pertemuan antara saudara dengan Wahyu Setiawan membicarakan terkait itu? Tidak ada. Tidak. Karena Saiful sendiri ini saya yakin menggunakan nama saya, jadi nggak ada. Baik. Kemudian ya saudara terdakwa ya, apakah di tanggal
23 Desember 2019 ya. Saudara ada mendapatkan laporan dari Saiful Bahri bahwa dia sudah menerima uang sebanyak 850 juta dari Harun Masiku. Ya, dia WA ke saya, kalau tidak salah WA-nya adalah geser 850. Mohon izin Yang Mulia untuk ditayangkan. Ya. Ini ada percakapan tanggal 23 Desember 2019. Antara saudara Saiful dengan saudara terdakwa, yang mana Saiful Bahri melaporkan kepada terdakwa dengan mengatakan, izin lapor mas, hari ini Pak Harun geser 850. Kemudian saudara menjawab oke, sip. Bisa dijelaskan? Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi izin bahwa saya tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Saiful geser 850. Ya. Dan di situ saya jawab oke, sip. Karena memang ini adalah jawaban standar saya. Sama dengan ketika Saiful minta tolong dipecat yang tanda tangan Pak Lauli, saya jawab oke, sip. Tidak saya jalankan. Nah, sehingga dalam konteks ini jawaban saya adalah sebagai acknowledgement bahwa WA tersebut sudah saya baca karena kesibukan saya. Jadi saya nggak tahu itu apakah dana atau apa. Makasih. Baik. Nah, apakah saudara terdakwa memahami maksud Harun geser 850 ini, memahami maksudnya apa? Tidak, karena saya langsung jawab aja. Kan, saya jawabnya oke, sip. Jadi setiap WA yang masuk itu yang saya jawab oke, sip itu cukup banyak menjadi standar jawaban saya. Ya, karena Saiful Bahri juga ketika menerima WA dari saudara terdakwa jawabannya sama juga, siap. Iya. Gitu. Ya. Kemudian saudara oke, sip. Tapi berbeda maknanya di sini. Ya. Oke, sip kan Yang Mulia izin kan ada 4 jawaban saya oke, sip bisa sebagai pembanding. Bahwa saya tidak berkaitan dengan apa informasi yang dikaitkan di situ. Misalnya yang pertama, ketika saudara Doni menyampaikan bahwa kronologi sudah dibuat akan diserahkan kepada Ratna, saya jawab oke, sip. Nggak ada komunikasi selanjutnya apakah saya menanyakan sudah bertemu dengan Ratna. Yang kedua, ketika saudara Saiful mengusulkan pemecatan saudara Rizky yang tanda tangan cukup Pak Lauli bukan Pak Komarudin, saya jawab oke, sip. Apakah ada tindak lanjut dipecat? Kan juga tidak ada. Kemudian yang ketiga, ketika pamit geser dari SS, saya jawab oke, sip. Jadi oke, sip ini adalah acknowledgement saya, jawaban saya terhadap WA yang masuk. Saya jawab oke, sip karena di tengah-tengah kesibukan saya. Terima kasih. Baik, apakah kemudian ya saudara terdakwa ya di tanggal 26 Desembernya saudara Saiful Bahri ada melaporkan kepada saudara terdakwa kalau dia juga sudah menyerahkan uang sebesar 400 juta kepada Agustiani Tio untuk disampaikan kepada Wahyu Setiawan? Tidak, saat itu saya sedang liburan Natal. Seperti ya, itu ya? Iya. Baik. Saudara terdakwa ya, di persidangan kan Saiful mengatakan bahwa dia juga selaku anggota partai atau kader partai memiliki kewajiban untuk mengamankan atau melaksanakan keputusan partai itu supaya bisa terlaksana. Itu sama dengan yang saudara sampaikan tadi di persidangan. Nah, kemudian saudara Saiful itu mengatakan bahwa setiap tahapan atau proses yang dia lakukan untuk melakukan pengurusan Harun Masiku di KPU, dia selalu melaporkannya kepada saudara terdakwa, seperti itu. Bagaimana tanggapan terdakwa? Ya, dari keterangan saudara Saiful sendiri kan tidak setiap progres dilaporkan. Dia mengatakan kalau selalu lapor semuanya nanti bisa menjadi salah. Dia melaporkan kan yang hal-hal penting ya. Ya, jadi dalam hal ini kan bisa dilihat dari WA yang ada, komunikasi yang ada, karena komunikasinya lebih banyak dengan WA. Jadi tidak ada kan laporan terhadap penggunaan dana, laporan terhadap dana operasional yang ditujukan kepada saya, kan tidak ada. Bahkan pertemuan dengan saudara Saiful itu pun hanya sekali dan tidak ada penugasan terhadap saudara Saiful. DPP hanya memberikan penugasan kepada saudara Doni. Meskipun saudara Saiful sebagai anggota merasa berkewajiban secara moral untuk menjalankan, tapi penugasan dari DPP adalah penugasan dengan surat tugas karena terkait dengan tanggung jawab. Sehingga ketika saudara Saiful yang mengajak adalah saudara Doni lah yang hanya ditugaskan oleh
DPP partai. Maka komunikasi saya ketika meminta kronologis, ketika eksekusi fatwa Mahkamah Konstitusi itu adalah kepada Doni Tri Istiqomah, tidak kepada saudara Saiful. Ya makanya memang kan saudara Saiful Bahri itu tidak mendapatkan surat tugas kan? Iya betul. Seperti itu ya. Betul. Baik. Nah pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya, apakah dengan WA Saiful Bahri yang mengatakan Mas ini Harun geser 850, ini sebagai bentuk laporan Harun Saiful Bahri kepada saudara terdakwa? Ya saya tidak tahu konteksnya saat itu, maka Ya. saya jawab oke sip. Oke baik. Nah kemudian saudara terdakwa ya, ketika uang sudah diterahkan kepada Wahyu Setiawan ya melalui Agustiani Tio kan, saudara bilang tadi tidak mendapatkan laporan oleh Saiful Bahri, walaupun Saiful Bahri bilang ada melaporkan kan, seperti itu ya. Nah kemudian apakah terkait dengan surat dari DPP PDIP mengenai pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung itu kemudian ditindaklanjuti oleh KPU pada waktu itu? Jadi surat ke pelaksanaan fatwa MA itu kami kirimkan kalau tidak salah pada tanggal 6 Desember. Ya, Jadi pada awal Desember, kemudian setelah itu adalah liburan, kami tidak memantau, baru kemudian pada awal Januari, pada tanggal 8 Januari 2020 saya di WA oleh sekretariat bahwa permohonan fatwa MA yang diajukan oleh DPD Perjuangan ditolak oleh KPU. Ya. Alasannya saudara masih ingat? Saudara terdakwa masih ingat? Saya tidak ingat, saya hanya menerima laporan dari sekretariat saat itu. Baik, ini saya bacakan ya. Jadi surat dari KPU terkait dengan tanggapan terkait dengan surat permohonan fatwa agar dilaksanakan itu tadi, itu surat tanggal 7 Januari 2020. Jadi KPU mengirim surat kepada DPP, itu surat KPU nomor 1/PY.01/SD/06/KPU/2020 berihal penjelasan. Jadi yang pada pokoknya KPU RI tidak menyampaikan tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Iya. Seperti itu ya. Betul. Oke. Nah kemudian, apakah saudara ada mendapatkan laporan dari Doni mengenai apa tindak lanjut setelah KPU menolak itu gitu? Seingat saya tidak ya, karena habis itu terjadi OTT ya. Nah sebelum terjadi OTT tanggal berapa? Tanggal 8 Januari 2020. Nah di tanggal 8 Januarinya Doni itu ada mengirim WhatsApp juga kepada saudara. Saya lupa. Bisa ditayangkan. Di tanggal 8 Januari 2020. Yang isinya pada waktu itu Doni mengatakan Wahyu Setiawan akan mencoba membahas kembali pada rapat pleno berikutnya di KPU dan akan melaporkan perkembangannya kepada Saiful Bahri. Ada, saudara baca. Itu tanggal 8 Januari jam berapa? Jam 12.03. Nah itu kan suratnya kan di tanggal 7 Januari 2020 tuh. Yeah. Nah, kemudian Doni itu mengirim WA kepada saudara terdakwa di tanggal 8 Januari 2020 jam 12. Iya Mas, kemarin siang saya di KPU. Ini masih jalan terus. Perkembangan saya lapor langsung sama Saiful siang ini ke Mas siang. Nah memang pada waktu itu saudara tidak membalas ya? Ya saya tidak balas karena memang maksud dari persiapan rapat kerja nasional. Iya. Sehingga saya ada kunjungan ke majalah SWA dan sebagainya, sehingga saya tidak ngeh terhadap adanya WA ini. Nah terkait dengan WA saudara Doni, kan sudah ditolak tuh di tanggal 7, tapi dia tanggal 8 masih terus berupaya nih mengirim WA kepada saudara, akan diupayakan di rapat pleno berikutnya di KPU. Saudara paham maksudnya? Ya saya tidak tahu, hanya saja saudara Doni ketika di dalam rapat DPP itu menyatakan bahwa kedudukan hukum kita sangat kuat. Karena KPU wajib menjalankan keputusan dari MA. Kalau enggak, buat apa dilakukan judicial review kalau tidak dijalankan? Fatwa MA juga sangat jelas, jadi kedudukannya sangat kuat, sehingga itulah maksud dari saudara Doni. Kalau bisa saya tafsirkan. Ya. Baik, terakhir dari saya ya. Saudara terdakwa ya, terkait dengan sikap keputusan dari DPP partai
yang mengambil cara dengan mengajukan judicial review dan meminta fatwa ke Mahkamah Agung ya. Apakah cara seperti ini pernah dilakukan terhadap kader-kader yang lain untuk permasalahan-permasalahan seperti ini? Ini karena memang ada kekosongan hukum sehingga kita melakukan judicial review. Dan ada Pak Nasaruddin Kemas yang meninggal. Kalau terhadap kejadian yang lain, ketika misalnya ada caleg terpilih itu adalah si A, kemudian keputusan DPP adalah si B, maka itu berapa kali dilakukan oleh DPP? Lebih dari 10 kali. Jadi caleg terpilih suara terbanyak A, kemudian B, karena ada beberapa kejadian-kejadian khusus. Contohnya ketika Pak Jarod menjadi wakil gubernur DKI, maka posisi DPR RI kosong, penggantinya bagaimana? Itu tidak suara terbanyak berikutnya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah meminta mundur. Kemudian ketika dia tidak meminta mundur, yang kedua pelanggaran disiplin partai. Seperti itu ya? Ya, betul. Nah, makanya pertanyaan saya tadi, permintaan judicial review dan fatwa tadi itu cuma dilakukan terkait dengan Harun Masiku pada saat itu ya? Saya agak lupa persisnya apakah DPP pernah mengajukan judicial review untuk urusan yang lain. Ya. Seingat saya pernah kita mengajukan judicial review. Enggak, ini ada di BAP saudara saya tanya. Ya. Saudara mengatakan tidak pernah ada yang lain. Ya. Hanya di Harun Masiku, seperti itu. Kalau terkait dengan kasus yang sifatnya spesial, karena akibat ada caleg yang meninggal, memang ini baru pertama kali sekali. Baik, terima kasih saudara dari saya, cukup dilanjutkan rekan kami.